Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari Paralel 24D dengan dosen pengampu Ibu Isna Nugraha dari mata kuliah Penelitian Operasional 2 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami dengan judul Analisis dan Optimasi Jaringan Distribusi Akumulator pada Sumber Jaya Surabaya Group di wilayah Jawa Timur menggunakan metode network analysis dengan software PMQM. Perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri Yosepi Natalia Tambunan dengan NPM 24178. Perkenalkan, saya Najwa Aulia Rahma dengan PM 24180. Dan perkenalkan, saya Najwa Subatu Alaya dengan NPM 24202. Baik, sekarang kita masuk pada bab satu kami yaitu latar belakang di mana Sumber Jaya Surabaya merupakan usaha dagang yang bergerak dalam penjualan berbagai jenis aki kendaraan dan juga baterai industri, baik secara eceran maupun grosir. Nah, selain menyediakan layanan tukar tambah dan pembelian aki bekas, perusahaan juga menawarkan layanan antar khusus wilayah Surabaya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih cepat dan juga praktis. Seiring dengan meningkatnya permintaan pengiriman ke berbagai lokasi, perusahaan menghadapi tantangan dalam menentukan rute distribusi yang paling efisien. Pemilihan jalur yang kurang optimal dapat menyebabkan waktu pengiriman lebih lama, biaya operasional meningkat, serta penggunaan sumber daya yang kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang dapat membantu perusahaan dalam menentukan jalur distribusi terbaik. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah analisis rute jaringan, yaitu metode untuk menentukan jalur optimal dalam suatu jaringan berdasarkan kriteria tertentu, seperti jarak terpendek, waktu tercepat, atau bobot paling efisien. Dengan penerapan analisis rute jaringan, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses distribusi, menghemat waktu dan juga biaya pengiriman, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Nah, di sini kami memiliki rumusan masalah pada penyusun laporan kali ini, yaitu bagaimana menganalisis dan mengoptimalkan jaringan distribusi akumulator pada sumber jaya Surabaya di wilayah Jawa Timur menggunakan metode network analysis dengan bantuan software PMQM guna memperoleh rute distribusi yang paling efisien berdasarkan jarak, waktu, dan bobot. Oke, next. Lalu di sini kami memiliki tujuan. Yang pertama adalah untuk menganalisis kondisi jaringan distribusi akumulator pada sumber jaya Surabaya di wilayah Jawa Timur, untuk memodelkan jaringan distribusi menggunakan metode network analysis dengan bantuan software POKM, dan juga untuk menentukan rute distribusi yang optimal sehingga diperoleh efisiensi berdasarkan jarak, waktu, dan juga bobot. Manfaatnya yaitu dapat memberikan informasi mengenai kondisi dan juga kinerja jaringan distribusi akumulator pada sumber jaya Surabaya, dapat membantu perusahaan dalam menentukan rute distribusi yang paling optimal dan juga efisien berdasarkan jarak, waktu, dan juga bobot, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis dan optimasi jaringan distribusi menggunakan metode network analysis. Next. Lalu di sini kami memiliki batasan masalah. Yang pertama, penelitian difokuskan pada jaringan distribusi akumulator UD Sumber Jaya Surabaya di wilayah Jawa Timur. Analisis menggunakan metode network analysis dengan bantuan software PMQM tanpa membandingkan metode optimasi lainnya, serta analisis hanya mempertimbangkan parameter jarak, waktu, dan juga bobot distribusi berdasarkan data yang tersedia tanpa memperhitungkan faktor eksternal seperti lalu lintas, cuaca, dan perubahan kondisi operasional. Lalu kami memiliki tiga asumsi, yaitu kondisi jaringan distribusi dianggap tetap atau tidak mengalami perubahan selama penelitian berlangsung. Data jarak, waktu, dan bobot yang digunakan dianggap akurat dan mewakili kondisi sebenarnya di lapangan, serta tidak terjadi gangguan eksternal seperti kemacetan, cuaca ekstrim, atau hambatan lain yang dapat mempengaruhi proses distribusi. Next. Lalu kami di sini memiliki bab 2 tinjauan pustaka, di mana terdapat sebab-sebab. Yang pertama yaitu sistem distribusi, di mana saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu barang atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Saluran distribusi adalah sumber daya eksternal yang utama, biasanya perlu bertahun-tahun untuk membangunnya dan tidak dapat berubah dengan mudah. Lalu yang kedua ada network analysis, di mana jaringan adalah suatu konsep otomatis yang dapat digunakan untuk menerangkan secara kuantitatif sistem transportasi dan juga sistem lain yang mempunyai karakteristik ruang. Jaringan transportasi terdiri dari simpul atau yang biasa dinamakan node dan juga ruas. Simpul mewakili suatu titik tertentu pada ruang, simpul berupa titik, sedangkan ruas adalah garis yang menghubungkan titik-titik tersebut. Nah, suatu ruas ditentukan dari titik masing-masing pada ujungnya. Dalam penerapannya, konsep jaringan tidak hanya digunakan pada sistem transportasi, tetapi juga pada berbagai bidang lain seperti jaringan komunikasi, distribusi barang, hingga sistem aliran energi. Lalu, yang ketiga ada teori graf, di mana teori graf merupakan salah satu branch dari matematika diskrit yang fokus pada kajian terus struktur yang terdiri atas simpul atau node atau vertex dan sisi atau edge. Di mana secara sederhana, teori graf digunakan untuk mempresentasikan hubungan antar objek dalam suatu sistem, di mana objek tersebut digambarkan sebagai simpul dan juga relasi antar objek digambarkan melalui sisi. Next. Lalu yang keempat ada manfaat dari network analysis, di mana analisis rute jaringan dalam sistem transportasi dan logistik memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi distribusi serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih optimal. Selain itu, analisis ini juga membantu dalam mengidentifikasi rute alternatif yang lebih efektif ketika terjadi kendala pada jalur utama. Dengan demikian, sistem distribusi menjadi lebih fleksibel, adaptif, dan juga mampu menjaga kelancaran aliran barang secara berkelanjutan. Lalu yang kelima ada metode penyelesaian network analysis, di mana ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada minimum spanning tree yang merupakan salah satu cara untuk menentukan rute terpendek, di mana kita harus memilih bobot dari sisi-sisi yang paling minimal sehingga semua titik pada graf dapat terhubung. Lalu masalah aliran maksimum atau biasanya kita sebut dengan maximal flow yang merupakan suatu permasalahan dalam pencarian aliran maksimum pada suatu jaringan yang mempunyai suatu simpul sumber atau yang dinamakan dengan source dan satu simpul tujuan atau yang dinamakan dengan sink. Lalu yang terakhir ada masalah jalur terpendek atau yang kita namakan shortest route, termasuk salah satu masalah yang paling fundamental dalam teori graf. Nah, masalah ini berkaitan dengan menemukan jalur terpendek dari asal tertentu ke tujuan dalam graf atau jaringan yang diberikan. Lalu yang keenam ada aplikasi network analysis dalam industri. Yang pertama ada mengubah proses penentuan rute distribusi dari manual menjadi sistematis dan berbasis teknologi. Lalu ada mengoptimalkan pola distribusi sehingga lebih terstruktur dan tercluster dengan baik. Lalu ada mengurangi total jarak tempuh pengiriman secara signifikan melalui pemanfaatan data real time, menekan bobot operasional kendaraan sehingga meningkatkan efisiensi perusahaan, meningkatkan ketepatan waktu pengiriman dan kualitas layanan distribusi, serta mendukung pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan logistik dan juga rantai pasok. Lalu ada juga yang terakhir di sini ada software POMQM, di mana POMQM merupakan aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk membantu dalam pemecahan masalah yang bersifat kuantitatif seperti pada bidang forecasting, optimal produksi, transportasi, dan lain sebagainya. Nah, dalam penggunaannya,
aplikasi ini sangat mudah untuk dipelajari dan juga output yang dihasilkan juga dapat diinterpretasikan dengan mudah dan juga jelas. Oke, next. Lalu di sini ada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada waktu dan juga tempat pelaksanaan. Penyusunan laporan dimulai pada tanggal 26 April 2026 yang bertempat di tempat tinggal penulis, yaitu jenis data yang digunakan pada penelitian ialah data primer yang terdapat pada sumber Jaya Surabaya Group di wilayah Jawa Timur sehingga menjadi data sekunder pada penelitian ini. Lalu terdapat metode pengumpulan data yaitu data yang digunakan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode network analysis yaitu data minimum spanning tree, maximal flow dan juga shortest route. Lalu di sini terdapat flowchart di mana pada flowchart ini seperti biasa dan terdapat pengumpulan data kami yaitu data not sumber rute distribusi, data not tujuan rute distribusi, data nilai bobot pada setiap jalur distribusi, data lintasan atau jalur distribusi yang digunakan, data jenis produk yang didistribusikan serta data kapasitas distribusi pada setiap jalur atau not. Lalu di pengolahan data kami menggunakan software PEMQM dengan minimum spanning tree, maximal flow dan juga shortest route. Oke, next. Lalu di sini ada bab 4 di hasil dan pembahasan dengan data mentah kami yaitu data nama lokasi yang berasal dari Jakarta hingga Surabaya itu ada Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Bandung, Cirebon, Brebes, Tegal, Pekalongan, Semarang, Madiun. Lalu yang terakhir ada di Surabaya. Lalu di sini dapat kita lihat juga data not tujuan rute perjalanan mulai dari Jakarta hingga Surabaya. Selanjutnya di sini ada data bobot tiap jalur rute distribusi, di mana tiap rute awal hingga rute akhir menggunakan jarak yang diperoleh dari Google Maps yang sudah kita sesuaikan. Kemudian di sini ada data mentah dari data jalur rute distribusi, yang not A ini mewakili not Jakarta dan not L ini mewakili not Surabaya. Jadi di sini ada pengolahan data. Untuk studi kasus yang pertama ada shortest route. Nah, proses pendistribusian akumulator yang dilakukan oleh PT Sumber Jaya Surabaya Group dimulai dari Jakarta menuju Surabaya melalui beberapa kota distribusi di Pulau Jawa. Dalam proses pengiriman tersebut terdapat berbagai alternatif jalur distribusi yang dapat dipilih untuk mencapai kota tujuan akhir. Oleh karena itu diperlukan analisis menggunakan metode shortest route untuk menentukan jalur distribusi dengan jarak tempuh paling pendek sehingga proses pengiriman dapat dilakukan secara lebih efektif dan juga efisien. Untuk persoalannya, kita harus menentukan rute terpendek yang harus dilalui dalam pendistribusian akumulator dari Jakarta menuju Surabaya menggunakan metode shortest route agar diperoleh total jarak minimum. Selanjutnya ada studi kasus minimum spanning tree. PT Sumber Jaya Surabaya Group memiliki jaringan distribusi akumulator yang menghubungkan beberapa kota besar di Pulau Jawa, mulai dari Jakarta hingga Surabaya. Setiap jalur distribusi memiliki bobot jarak tertentu yang menunjukkan panjang perjalanan antar kota. Untuk meningkatkan efisiensi jaringan distribusi, diperlukan suatu jalur penghubung yang mampu menghubungkan seluruh titik distribusi dengan total jarak minimum. Oleh karena itu digunakan metode minimum spanning tree untuk menentukan jaringan distribusi minimum yang dapat menghubungkan seluruh node distribusi dengan bobot perjalanan paling rendah. Tentukan jaringan distribusi minimum dari seluruh kota distribusi menggunakan metode minimum spanning tree agar diperoleh total jarak minimum pada sistem distribusi akumulator. Selanjutnya yang terakhir ada studi kasus maximal flow. Proses pendistribusian akumulator yang dilakukan oleh PT Sumber Jaya Surabaya Group dimulai dari Jakarta sebagai titik asal distribusi dan berakhir di Surabaya sebagai titik tujuan akhir. Dalam prosesnya, akumulator didistribusikan melalui beberapa kota perantara, yaitu Bekasi, Karawang, Purwakarta, Bandung, Cirebon, Brebes, Tegal, Pekalongan, Semarang, dan Madiun. Setiap jalur distribusi memiliki kapasitas tertentu yang menunjukkan jumlah maksimum akumulator yang dapat dikirim dalam 1 minggu operasional. Untuk mengetahui kapasitas distribusi maksimum yang dapat dicapai dari Jakarta menuju Surabaya melalui jaringan tersebut, digunakan metode maximum flow dengan Jakarta sebagai source dan Surabaya sebagai sink, sehingga dapat ditentukan jumlah maksimum akumulator yang dapat didistribusikan tanpa melebihi kapasitas pada setiap jalur yang tersedia. Selanjutnya ada perhitungan manual dari shortest route. Kesimpulannya, dari 35 alternatif jalur ke-14 merupakan alternatif dengan jalur terpendek dengan total jarak tempuh sebesar 889 km. Analisisnya, dari perhitungan shortest route dapat diketahui bahwa rute terpendek yang harus ditempuh oleh truk Sumber Jaya Surabaya Group dalam pengangkutan akumulator yaitu dari Jakarta ke Bekasi, ke Cirebon, ke Tegal, ke Semarang, dan yang terakhir ke Surabaya, dengan total jarak yang akan ditempuh oleh truk tersebut adalah sebesar 889 km. Selanjutnya ada perhitungan manual dari minimum spanning tree. Berdasarkan hasil perhitungan metode MST ini, diperoleh jaringan distribusi akumulator dengan total jarak minimum sebesar 1.237 km yang tetap mampu menghubungkan seluruh node distribusi tanpa membentuk siklus. Jalur yang terpilih meliputi AB, AC, CD, CE, BD, FG, FH, FI, IJ, GJ, dan KL. Hasil ini menunjukkan bahwa metode MST mampu menghasilkan jaringan distribusi yang lebih efisien karena meminimalkan total jarak tempuh, sehingga biaya distribusi dan waktu pengiriman dapat ditekan. Selanjutnya ada maximal flow. Berdasarkan hasil perhitungan maksimum flow, dapat disimpulkan bahwa distribusi akumulator mampu mencapai aliran maksimum melalui jalur A, C, D, G, E, H, K, L dengan nilai aliran pada masing-masing lintasan sebesar 20, 15, 9, 5, 8, 5, dan 25. Jalur distribusi tersebut menghasilkan kumulatif flow sebesar 45 dalam satu periode distribusi. Rute yang dilalui mencakup beberapa kota strategis yaitu Jakarta, Karawang, Purwakarta, Brebes, Bandung, Tegal, Madiun, hingga Surabaya sebagai tujuan akhir distribusi. Proses analisis dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas maksimum pada setiap jalur yang menghubungkan kota-kota tersebut sehingga diperoleh kombinasi rute yang mampu memberikan aliran distribusi terbesar. Setiap lintasan yang dipilih memberikan kontribusi terhadap total aliran kumulatif yang dicapai, sehingga distribusi akumulator dapat berlangsung secara optimal melalui jaringan distribusi yang tersedia. Perhitungan ini menunjukkan bahwa jaringan distribusi yang digunakan telah mampu mendukung pengiriman akumulator secara efektif dari Jakarta menuju Surabaya dengan memanfaatkan kapasitas jalur yang ada secara maksimal. Pengolahan data menggunakan software. Yang pertama ada shortest route. Graf jaringan distribusi terdiri dari 12 node yang mewakili lokasi distribusi dan 25 branch yang menghubungkan setiap node dengan bobot jarak yang berbeda-beda. Jarak antar node berkisar antara 28 km hingga 365 km yang menunjukkan variasi biaya dan waktu tempuh pada setiap jalur distribusi. Seluruh hubungan antar node dimodelkan dalam bentuk graf berbobot sehingga dapat menggambarkan kondisi jaringan distribusi secara lebih nyata. Model jaringan ini kemudian digunakan sebagai dasar analisis dengan metode shortest route untuk menentukan jalur distribusi paling efisien dari titik awal ke tujuan akhir. Dengan mempertimbangkan seluruh alternatif rute yang tersedia, metode ini mampu menghasilkan jalur dengan total jarak minimum, sehingga proses distribusi dapat dilakukan lebih efektif serta berpotensi mengurangi biaya transportasi dan waktu pengiriman.
Selanjutnya ada input data minimum spanning tree. Graf jaringan distribusi ini terdiri dari 12 node yang saling terhubung melalui 25 branch dengan bobot jarak yang bervariasi mulai dari 28 km hingga 365 km. Setiap branch merepresentasikan jalur distribusi antar lokasi dengan biaya atau jarak tempuh tertentu. Data tersebut dimodelkan dalam bentuk graf berbobot untuk menggambarkan keterhubungan seluruh titik distribusi dalam jaringan. Selanjutnya, metode MST digunakan untuk menentukan kombinasi jalur yang mampu menghubungkan seluruh node dengan total jarak minimum tanpa membentuk siklus. Dengan pendekatan ini diperoleh jaringan distribusi yang lebih efisien karena seluruh lokasi tetap terhubung menggunakan jalur-jalur dengan bobot rendah, sehingga berpotensi mengurangi biaya transportasi, meminimalkan penggunaan rute yang tidak diperlukan, dan meningkatkan efektivitas proses distribusi. Dan terakhir ada input dari maximal flow. Jaringan distribusi ini terdiri dari 12 node yang saling terhubung melalui 25 branch dengan nilai capacity dan reverse capacity yang berbeda-beda. Kapasitas setiap branch menunjukkan jumlah maksimum produk yang dapat dialirkan melalui jalur tersebut. Sedangkan reverse capacity merepresentasikan kapasitas aliran balik dalam jaringan. Struktur jaringan dimulai dari node 1 sebagai source dan berakhir pada node 12 sebagai sink, dengan beberapa jalur alternatif yang menghubungkan setiap tingkat node. Data kapasitas ini digunakan sebagai input dalam metode maximum flow untuk menentukan jumlah aliran maksimum yang dapat dikirim dari sumber ke tujuan tanpa melampaui kapasitas masing-masing jalur. Hasil analisis memberikan gambaran mengenai kemampuan maksimum jaringan distribusi dalam menyalurkan produk, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengoptimalkan pemanfaatan jalur distribusi, mengidentifikasi bottleneck, serta meningkatkan efisiensi proses pengiriman. Untuk selanjutnya ada outputnya. Untuk yang pertama, output dari shortest route. Nah, berdasarkan hasil perhitungan dari shortest route itu diperoleh total jarak minimum sebesar 889 km dari node awal ke node tujuan. Nah, rute terpendek yang dihasilkan adalah 1, 2, 6, 8, 10, 12 yang merepresentasikan jalur Jakarta, Bekasi, Cirebon, Tegal, Semarang, hingga Surabaya. Jalur ini dipilih karena menghasilkan akumulasi jarak paling rendah dibandingkan alternatif rute lainnya, yaitu melalui jarak berturut-turut 28 km, 273 km, 81 km, 156 km, dan 351 km. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode shortest route mampu mengidentifikasi jalur distribusi paling efisien dengan total jarak tempuh minimum, sehingga berpotensi mengurangi waktu pengiriman, biaya transportasi, serta meningkatkan efektivitas proses distribusi akumulator dari Jakarta menuju Surabaya. Next. Yang selanjutnya itu ada dari output minimum distance metricnya itu menunjukkan bahwa hasil perhitungan jarak minimum antar node dalam jaringan distribusi, setiap baris merepresentasikan node asal, sedangkan kolom menunjukkan node tujuan. Nilai matriks menunjukkan total jarak minimum yang dapat ditempuh dari suatu node menuju node lainnya. Sebagai contohnya itu ada jarak minimum dari node 1 ke node 2 adalah 28 km, kemudian ke node 3 sebesar 76 km, dan ke node 12 sebesar 889 km, yang merupakan total jarak minimum dari titik awal ke tujuan akhir berdasarkan metode shortest route. Keterangan NOPAT pada beberapa sel menunjukkan bahwa tidak terdapat jalur yang dapat menghubungkan node asal ke node tujuan sesuai arah jaringan distribusi. Matriks ini mempermudah analisis hubungan antar node dan membantu perusahaan dalam menentukan alternatif distribusi yang paling efisien untuk proses pengiriman akumulator antar kota. Next. Selanjutnya yang kedua ada output dari minimum spanning tree yang diperoleh sejumlah branch yang terpilih untuk membentuk jaringan distribusi dengan total bobot minimum tanpa membentuk siklus. Untuk branch yang dipilih itu ada ada yang pertama A 1 sampai 2, B itu 1 sampai 3, F itu node 3 sampai 4, G 3 sampai 5, L 5 sampai 7, O 6 sampai 7, kemudian P node 6 sampai 8, Q 6 9 sampai Y 11 node 11 sampai 12. Pemilihan branch tersebut didasarkan pada nilai cost yang relatif lebih rendah dibandingkan alternatif jalur lainnya, sehingga seluruh node dalam jaringan tetap dapat terhubung secara efisien. Sementara itu, branch yang tidak terpilih memiliki bobot lebih besar atau berpotensi membentuk siklus sehingga tidak memenuhi kriteria minimum spanning tree. Hasil ini menunjukkan bahwa metode MST mampu menghasilkan struktur jaringan distribusi yang optimal dengan meminimalkan total jarak yang digunakan untuk menghubungkan seluruh lokasi distribusi sehingga berpotensi menekan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi jaringan distribusi dari Jakarta hingga Surabaya. Next. Untuk berdasarkan dari output solution step minimum spanning tree, proses pembentukan jaringan dilakukan secara bertahap dengan memilih branch yang memiliki cost terkecil dan tidak membentuk siklus. Melalui tahapan tersebut diperoleh branch yang terpilih yaitu A, B, F, G, L, O, P, Q, V, W, dan Y hingga seluruh node dalam jaringan berhasil terhubung. Setiap branch yang ditambahkan menyebabkan nilai kumulatif cost meningkat secara bertahap mencapai 1.427 km pada tahap akhir. Nilai tersebut merupakan total bobot minimum yang diperlukan untuk menghubungkan seluruh node distribusi dalam satu jaringan terpadu. Hasil ini menunjukkan bahwa metode MST mampu menghasilkan struktur jaringan distribusi yang efisien dan dengan total jarak minimum sehingga seluruh lokasi distribusi dapat terhubung tanpa adanya siklus dan dengan biaya transportasi yang lebih rendah dibandingkan penggunaan seluruh jalur yang tersedia. Next. Untuk yang ketiga itu ada output data dari maksimal flow yang diperoleh nilai aliran maksimum sebesar 45 unit dari node sumber Jakarta menuju node tujuan Surabaya. Nilai ini menunjukkan kapasitas maksimum akumulator yang dapat didistribusikan melalui jaringan tanpa melebihi batas kapasitas pada setiap jalur yang tersedia. Hasil perhitungan juga menunjukkan bahwa setiap branch memiliki kontribusi aliran yang berbeda sesuai kapasitasnya, di mana jalur dengan kapasitas lebih besar memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap total aliran jaringan. Adanya nilai flow negatif pada beberapa branch mengindikasi proses penyesuaian aliran balik yang digunakan algoritma untuk memperoleh solusi optimal. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa jaringan distribusi mampu mengalirkan produk secara maksimal sebesar 45 unit per periode, sehingga kapasitas distribusi dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan juga efisien. Next. Nah, berdasarkan output data iterasi, proses pencarian aliran maksimum dilakukan melalui 6 iterasi jalur distribusi dari node sumber Jakarta menuju node tujuan Surabaya. Pada iterasi algoritma menemukan jalur output patch dengan tambahan flow yang berbeda hingga kapasitas jaringan mendekati kondisi optimal. Iterasi pertama menghasilkan flow 10 unit, yang diikuti iterasi kedua 10 unit, dan iterasi ketiga 10 unit. Selanjutnya, iterasi keempat menambah 8 unit dengan kumulatif 38, iterasi kelima
5 unit dengan kumulatif 43 dan iterasi terakhir 2 unit dengan total kumulatif flow mencapai 45 unit. Hasil ini menunjukkan bahwa kapasitas maksimum jaringan distribusi adalah 45 unit, di mana setiap iterasi menunjukkan penurunan tambahan flow akibat semakin terbatasnya kapasitas jalur yang tersisa. Kondisi ini menandakan bahwa jaringan telah mencapai batas optimal, sehingga tidak ditemukan lagi jalur tambahan dari source ke sink yang masih memiliki kapasitas cukup untuk dialiri. Next. Analisis pembahasan. Nah, berdasarkan dari pengolahan data menggunakan metode network analysis, diperoleh 3 hasil utama, yaitu shortest route, minimum spanning tree, dan juga yang ketiga ada maximal flow, yang saling melengkapi dalam evaluasi sistem distribusi akumulator sumber jaya Surabaya Group. Pada shortest route diperoleh jalur paling efisien dari Jakarta ke Surabaya, yaitu Jakarta, Bekasi, Cirebon, Tegal, Semarang, hingga yang terakhir yaitu Surabaya dengan total jarak 889 km, sehingga mampu meminimalkan biaya dan waktu distribusi. Pada minimum spanning tree, terbentuk jaringan distribusi optimal dengan total bobot 1.427 km tanpa siklus yang digunakan untuk merancang jaringan distribusi menyeluruh secara efisien dan menekan biaya pembangunan maupun pemeliharaan jaringan. Sementara itu, maksimal flow menghasilkan kapasitas maksimum distribusi sebesar 45 unit yang menunjukkan kemampuan jaringan dalam menyalurkan produksi dari Jakarta ke Surabaya serta membantu identifikasi potensi bottleneck. Secara keseluruhan, ketiga metode ini memberikan gambaran komprehensif shortest route untuk jalur terbaik, MST untuk efisiensi jaringan, dan maksimal flow untuk kapasitas distribusi sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional, menekankan biaya, dan mengoptimalkan sistem distribusi perusahaan. Next. Untuk saran perbaikannya, terdapat beberapa saran perbaikan bagi PT Sumber Jaya Surabaya Group untuk meningkatkan efisiensi sistem distribusi akumulatornya. Nah, perusahaan disarankan menetapkan rute shortest route yaitu Jakarta, Bekasi, Cirebon, Tegal, Semarang, dan Surabaya dengan total jarak 889 km sebagai jalur utama karena mampu meminimalkan jarak tempuh, biaya operasional, serta waktu pengiriman. Selanjutnya, berdasarkan hasil MST, perusahaan disarankan memprioritaskan jalur dengan bobot minimum sebagai dasar pengembangan jaringan distribusi jangka panjang agar seluruh wilayah tetap terhubung secara efisien dan biaya pemeliharaan yang lebih rendah. Dari hasil maksimal flow sebesar 45 unit, perusahaan juga perlu mengevaluasi jalur yang berpotensi menjadi bottleneck serta meningkatkan kapasitas distribusi melalui penambahan armada, optimalisasi pengiriman, atau pengembangan jalur alternatif. Selain itu, evaluasi jaringan distribusi secara berkala sangat diperlukan untuk menyesuaikan perubahan permintaan dan kondisi operasional di lapangan. Untuk penelitian selanjutnya, analisis dikembangkan dengan mempertimbangkan variabel tambahan seperti biaya transportasi, waktu tempuh, kemacetan, konsumsi bahan bakar, serta integrasi dan GIS agar hasil lebih realistis. Secara keseluruhan, penerapan network analisis terbukti membantu perusahaan dalam menentukan rute optimal, merancang jaringan efisien, dan mengukur kapasitas maksimum distribusi guna meningkatkan efektivitas operasional. Next. Untuk kesimpulannya, yang pertama, jaringan distribusi akumulator Sumber Jaya Surabaya Group terdiri dari 12 node dan 25 jalur distribusi yang menghubungkan Jakarta hingga Surabaya. Jaringan ini mampu mendukung proses distribusi dengan kapasitas maksimum 45 unit per periode. Yang kedua, analisis menggunakan metode shortest route, minimum spanning tree, dan maksimal flow pada software POMQM berhasil mengidentifikasi jalur distribusi paling efisien, jaringan minimum yang menghubungkan seluruh node, serta kapasitas aliran maksimum dalam jaringan distribusi. Dan yang ketiga, distribusi optimal diperoleh melalui jalur Jakarta, Bekasi, Cirebon, Tegal, Semarang, hingga Surabaya dengan jarak 889 km. Metode MST menghasilkan total bobot jaringan 1.427 km, sedangkan metode maksimal flow menunjukkan kapasitas maksimum sebesar 45 unit. Sehingga, metode network analysis efektif dalam meningkatkan efisiensi distribusi dan mendukung pengambilan keputusan perusahaan. Next. Untuk selanjutnya ada saran. Untuk saran yang pertama yaitu penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel seperti biaya transportasi, waktu tempuh aktual, konsumsi bahan bakar, kondisi lalu lintas, dan risiko keterlambatan agar hasil optimasi distribusi lebih realistis dan sesuai dengan kondisi operasional. Yang kedua, metode analisis network analysis dapat dikombinasikan dengan metode lain seperti VRP, linear programming, transportation model, atau metaheuristik untuk menghasilkan solusi distribusi yang lebih optimal dalam penentuan rute, alokasi armada, dan penjadwalan pengiriman. Dan yang ketiga, penelitian selanjutnya dapat menggunakan data distribusi dengan cakupan wilayah dan periode yang lebih luas serta memanfaatkan teknologi Geographic Information System atau sistem informasi digital untuk meningkatkan akurasi analisis dan mendukung pengambilan keputusan secara real time. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.